Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Hari ini Jumat 23 Desember 2022 dengan bacaan Lukas 2 ayat 11-12 dan nas kita ini akan dibacakan oleh Mas Gensi, Sekolah Minggu GKJ Condong Catur dengan editor Mbak Sekar. Judul renungan Satu Hati hari ini adalah Curahan Kasih Surga. Sebelumnya kita akan awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa lebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa kami yang selalu peduli dengan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu kepada kami, sehingga tersedia hari baru bagi seluruh ciptaanmu di bumi. Kami akan merenungkan firman-Mu sebagai sapaan Tuhan untuk menguatkan hati dan iman kami. Kiranya firman ini nanti akan menjadi bekal kehidupan kami hari ini. Dan Tuhan, kiranya Roh Kudus berkenan dan membimbing kami sehingga kami bisa mengerti maksud firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan segera dibacakan oleh Mas Gensi dari Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Mari dipersilakan Mas. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 2 ayat 11-12 yang demikian. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamat, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain dan berbaring di dalam sebuah palung. Demikian firman Tuhan. Kita telah mendengarkan bacaan dari Lukas 2 ayat 11-12. Beberapa kisah yang menyangkut palungan tidak jauh dari pendemonstrasian kasih. Bayi Yesus yang baru lahir ditaruh dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Namun dengan begitu justru kasih Allah benar-benar tercurahkan. Sebab dengan begitu terbukalah akses bagi gembala untuk menjadi saksi-saksi pertama kelahiran Sang Juru Selamat. Gembala dapat menjadi simbol manusia yang berdosa, simbol manusia yang termarginalkan, simbol hamba yang kurang berdaya, simbol manusia yang sederhana, yang miskin, yang sakit, yang tidak diperhitungkan. Tetapi Allah justru menjadikan yang kurang diperhatikan tersebut menjadi yang utama, yang menjadi saksi pertama akan kelahiran penebus dosa. Pewartaannya pun tidak main-main, yaitu pewartanya adalah malaikat surga dengan sejumlah besar bala tentara surga. Peristiwa Natal adalah demonstrasi kasih surga bagi dunia di dalam palungan. Mari kita sambut berita ini dengan segera dan bersukacita, dan sebagai gereja kita juga lebih mengedepankan pewartaan kasih pada sesama yang dalam kesulitan, kesusahan, sederhana, dan yang kurang berdaya. Biarkan Natal kali ini kita sediakan palungan di hati kita untuk menerima curahan kasih Tuhan.
Berita sukacita surga adalah berita yang dibawa malaikat Tuhan kepada para gembala, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus Kristus, Tuhan yang telah dinantikan bertahun-tahun umat manusia, penggenapan nubuat para nabi, penyelamat dunia, penebus dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, dari bacaan kita tadi juga mengingatkan kita sebelum menyambut Natal yang akan segera kita lakukan, kiranya perlu direnungkan lagi. Apakah kita sudah menerima berita dari surga tentang kasih Allah dengan segala karunia-Nya? Apakah kita juga bersuka cita dan bersedia mewartakannya kepada banyak orang, bagi bangsa-bangsa, terlebih kepada saudara kita yang sering dipinggirkan? Mari, jangan ada yang terlewatkan untuk kita wartakan berita sukacita dari surga. Kita akan tutup renungan singkat ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih karena pagi hari ini kami semakin mengerti betapa besar kasih Tuhan pada kami yang berdosa ini. Berita sukacita surga ini semoga membawa kami pada sukacita dan kesejahteraan kami. Dan kami mohon Tuhan agar kami lebih peduli terhadap sesama kami, agar semuanya bisa bersukacita dalam menyambut Natal tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku semua. Selamat beraktivitas. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mewartakan kabar baik pada segenap bangsa.